told you all you to the bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di materi terakhir di kelas 10 untuk kalian. Itu ada materi puisi. Nanti akan Ibu bahas secara detail materi puisi ini, dan semoga kalian bisa paham ya. Oke, Ibu jabarkan satu persatu di slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, akan Ibu tampilkan siswa yang membacakan puisi. Nanti kalian bisa simak terlebih dahulu puisi yang Ibu tampilkan. Oke, di slide ini akan Ibu bahas definisi puisi menurut para ahli. Di sini ada Muntabe Yasin. Puisi itu suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung sebuah pikiran atau sebuah tanggapan-tanggapan. Nah, kalau menurut Sumardi, puisi ini karya sastra yang bahasanya dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama. Jadi, banyak makna-makna kiasan yang ada di dalam puisi itu atau imajinatif. Kalau menurut James, itu puisi itu ungkapan bahasa yang penuh dengan kaya daya pikat. Kalau menurut Herman, di sini puisi itu adalah karya yang mengungkapkan pikiran dan perasaan secara imajinatif. Jadi kesimpulannya, puisi itu adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi itu adalah ukiran kata, ukiran bait-bait, baris-baris yang tersusun rapi dalam puisi itu sendiri. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri puisi. Itu ada 4, ada banyak ya. Puisi yang pertama, ciri-cirinya yang pertama itu ada memiliki rima atau sajak yang teratur. Kemudian puisi ini bermakna konotatif atau makna yang bukan sebenarnya. Jadi kalau yang contohnya konotatif itu seperti meja hijau, bukan meja yang berwarna hijau, tapi meja hijau adalah meja pengadilan. Itu adalah makna konotatif, makna bukan sebenarnya. Kemudian puisi juga lebih menggunakan sajak, syair, pola pantun. Kemudian puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Kemudian puisi bersifat simetris, dan bahasa yang digunakan puisi ini lebih padat dari prosa dan drama. Oke, di slide ini kita akan bahas unsur puisi. Ada 2 unsur puisi itu. Yang pertama ada struktur fiksi puisi, kemudian ada struktur batin puisi. Nah, kalau yang di struktur fiksi puisi itu ada 6. Ada diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji, dan rima. Penjelasannya sudah Ibu kasih di sampingnya, bisa kalian lihat ya. Nah, ini unsur puisi di bagian struktur batin puisi. Ini ada tema, ada nada, ada amanat, dan ada perasaan. Pengertiannya ada di sampingnya, bisa kalian baca dan bisa kalian pahami. Di slide ini mulai Ibu bahas jenis-jenis puisi ya. Ini banyak banget jenisnya. Jenis puisi itu ada 2, ada puisi lama dan ada puisi baru. Nah, kalau puisi lama ini ada pantun, ada mantra, ada karmina, ada seloka, ada gurindam, ada syair, dan ada talibun. Nah, ini sudah Ibu kasih perinciannya berupa definisinya, bisa kalian baca dan bisa kalian pahami ya. Nah, ini jenis dari puisi baru. Ada lumayan banyak, bisa kalian baca di sini. Ada balada, ada himne, ada ode, ada epigram, ada romansa, ada elegi, ada distikon, ada terzina, ada quater, ada queen, ada sextet, ada septima, ada oktav atau stanza, dan ada soneta. Ini bisa kalian baca, bisa kalian pahami. Dalam puisi baru ini emang agak lumayan banyak. Kalian pahami sedikit-sedikit. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa kalian langsung
chat ibu aja ya. Nah, kalau ini masuk ke jenis puisi kontemporer. Kontemporer ini adalah puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensionalnya. Dan biasanya puisi kontemporer ini berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya. Dan ini biasanya terdapat di puisi lama dan ada juga di puisi baru. Dan di sini puisi kontemporer itu ada puisi mantra, kemudian puisi beling, dan puisi konkret. Ini ada dari puisi lama dan campuran dengan puisi baru dalam puisi kontemporer. Cara membuat puisi, pertama itu pasti harus tentukan temanya dulu. Kalian tuh mau bikin tema apa sih? Mau tentang alam, persahabatan, atau misalkan tentang hubungan keluarga, itu kan tentukan temanya dulu sebelum membuat puisi. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini biasanya digunakan untuk satu larik atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Misalkan di bait pertama kalian ingin membahas pentingnya arti persahabatan, kemudian di bait selanjutnya itu nanti akan kalian kata kuncinya itu adalah pengorbanan persahabatan. Pokoknya masing-masing bait itu wajib ada kata kuncinya. Kemudian menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa ini akan memperindah puisi karena di sini ibaratnya puisi ini menggunakan banyak sekali makna kiasan, makna konotasi atau konotatif ya. Jadi di sini banyak banget menggunakan majas. Yang majas itu banyak banget ya. Tapi yang sering kalian gunakan dalam menggunakan puisi ada majas hiperbola, ada majas alegori dan macam-macam itu. Kemudian yang keempat itu kembangkan puisi semenarik mungkin. Nah, dari kata kunci yang sudah kalian buat tadi per bait, ini dikembangkan satu persatu. Nah, nanti kalian bisa memilih kata yang padat dan syarat makna di dalamnya. Biasanya ini nanti akan mewakili perasaan si penulis puisi. Nah, ini cara membaca puisi yang baik. Ekspresi itu paling penting ya, mimik muka, penjiwaan puisi itu paling penting. Kemudian kinesik atau gerakan tubuhnya. Jadi diusahakan tidak membaca puisi seperti zaman SD yang tangannya ke atas, kemudian ke bawah, kemudian maju ke depan, mundur ke belakang, tidak. Jadi kinesik ini gerakan tubuhnya bisa macam-macam. Kalian berjalan, kalian menoleh ke kanan kiri, itu menunjukkan kinesik, bukan hanya gerakan tangan dan hanya gerakan maju mundur saja ya. Artikulasi, ini artikulasi sangat penting karena pelafalan kata kalian, kejelasannya, ini wajib bisa mengatur artikulasi dalam pembacaan puisi nanti. Irama panjang pendek. Nah, nanti kalau dalam puisi itu nanti ada kata yang wajib kalian iramanya lembut, berarti intonasinya, penekanan katanya dibacanya lembut ya. Terus ada makna kata yang kalian marah, yang itu jelas iramanya tuh tinggi ya, tinggi. Dan itu bisa kalian nanti sambungkan dengan makna dari kata tersebut dalam puisi.